Alhamdulillah kentang dan jamur sudah datang. Nah ini dia yang ditunggu. Jadi tadi kita udah paham lah secara sederhana definisi dari wala dan baro itu kan, begitu kan Bang Aulia ya. Nah, ada nggak kisah yang mungkin bisa kita ambil pelajaran sehingga kita lebih memahami gitu Bu ya? Kisah sahabat. Konsep al-wala wal bara Iya, itu betul. ya. Karena ini pasti udah dicontohkan begitu kan Bu. Baik. Jadi kan kita ada kenal tuh beberapa orang sahabat ya. Saya mungkin bisa tampilkanlah beberapa cerita nih Bang Owi kan. Yang pertama tentang Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Ya, Jarrah. seorang sahabat Nabi yang termasuk dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk ke dalam surga. Nah, Ya, termasuk juga Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya kan? Tolha, Zubair bin Awam gitu. Jadi setelah Abu Ubaidah masuk Islam, maka tercatat memang dia salah seorang sahabat yang memang memiliki keutamaan, ya. Dan dia juga digelar sebagai Aminun hadil ummah, orang kepercayaan umat ini. iya. Atau di dalam penjelasan yang lain dia diberi gelar Amirul Umara, pemimpinnya para pemimpin. Jadi termasuklah Abu Ubaidah ini seorang sahabat yang memang mengikuti seluruh peperangan-peperangan yang ada di dalam Islam, baik semasa Nabi masih hidup ataupun setelah Nabi wafat. Dalam peristiwa perang Uhud, dia ikut Abu Ubaidah bin Jarrah ini. Dalam perang Uhud itu ada seorang laki-laki yang selalu mengincar Abu Ubaidah bin Jarrah. Tapi Abu Ubaidah bin Jarrah ini selalu menghindar dia. Kok dihindari pula itu? Ya, menghindar. Apaan lo? Benar. Sampai di sebuah tempat, ya, barulah mereka perang tanding 1 lawan 1. Udah terpojok sepertinya. Ya, bukan terpojok. Sepertinya memang Abu Ubaidah bin Jarrah memang sengaja. Oh, sengaja Ya, sengaja menjauh dari pertempuran kolosal. Oh. Orang dipancing banget. Benar. Oh, biar Jadi bisa orang sparring. yang satu ini itu terus mengejarnya. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah menghindar untuk lepas dari pertempuran kolosal itu. Sampai di sebuah tempat terjadilah perang tanding 1 lawan 1. Akhirnya lawannya itu meninggal. Tahu nggak siapa itu, Bang? Selamat. Apa? Ente kan jago baca sejarah. Oh, kayaknya ini orang terdekat dia nih. Ya. Itu adalah ayah kandungnya. Ah kan, bener. Ayah kandungnya? Ayah kandungnya ya, Bu, ya? Ayah kandung Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, tewas itu ayahnya di tangannya dalam perang Uhud itu. Nah, setelah itu Allah menurunkan satu ayat sebagai pujian. Nah, dalil ini, ayat ini bisa mungkin menjadi dalil atau cerita ini bisa menjadi dalil bagi kita. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kata Allah, enggak pernah akan engkau dapati orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Mereka saling cinta mencintai dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi dalam konsep al-wal wal bara itu tidak mungkin bersatu dalam hati kita, dalam jiwa kita. Nggak mungkin bersatu antara cinta kepada Allah dan cinta kepada musuhnya. Itu bakal dilema gitu Bu ya. Ya tidak akan mungkin. Oh, nggak mungkin. Artinya tidak mungkin bersatu antara yang hak dan yang batil. Nggak mungkin. Berarti Satu sisi kita cinta kepada Allah. Iya. Bagaimana mungkin pula kita mencintai musuhnya? Jadi sih ya. Kita mencintai Rasul. Bagaimana mungkin kita mencintai musuh-musuh Rasul? Satu sisi kita mencintai muslimin. Tapi bagaimana mungkin kita mencintai musuh-musuh kaum muslimin? Nah, itulah al-wala wal bara. Di mana al-walanya dalam contoh ini? itu mencintai Allah dan Rasul. Betul. Dan mencintai kaum muslimin. Di mana baroknya? Baroknya itu ya memerangi musuh Allah, membenci atau menolak orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul. memusuhi Allah dan Rasul serta kaum muslimin. Walaupun itu orang tuanya sih. Itu contohnya itu. Ya contoh ya.
ya kan? Jadi Abu Ubaidah ingin memberikan pelajaran kepada kita, pelajaran besar, bahwa dia lebih memilih Allah ketimbang ayah kandungnya sendiri. Iya ya. Biasa. Nah. Ini baru satu cerita. Oh, ada lagi berarti cerita yang lain. Ya kalau ngopi Kisah-kisah. memang harus cerita juga gitu ya. Ya. Coba lihat contohnya seperti Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia masuk Islam. Iya. Apa yang dia sampaikan sebagaimana yang dituturkan olehnya di dalam penjelasan Syekh Muhammad Al-Misri. Aku katanya adalah orang yang sangat cinta kepada ibuku. Jadi setelah Sa'ad bin Abi Waqqas masuk ke dalam Islam, kan ibunya memberikan ancaman. Wahai Sa'ad, katanya, kembalilah engkau ke dalam agama kita. Kalau tidak, katanya, aku tidak akan makan dan tidak akan minum sampai aku mati. Sampai engkau dikenal oleh orang-orang sebagai sang pembunuh ibu. Iya. Paham nggak kira-kira? Jadi kalau ibunya nggak makan dan nggak minum, maka ibunya mati, maka orang akan menuduh bahwa kematian ibunya ini disebabkan oleh sikap daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, itu dia. Maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas, janganlah, katanya, ibuku jangan kau lakukan itu. Tapi ibunya tetap melakukan itu, mogok makan dia. Mogok makan. Sampai 3 hari setelah ibunya tidak makan dan tidak minum, maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku lihat di hari itu tubuh ibuku lemah sekali. Maka ku katakan kepada ibuku, ibu makan minumlah. Tapi ibunya tidak mau makan. Ibunya tetap memaksa Sa'ad bin Abi Waqqas untuk kembali ke dalam agama kekafiran. Iya. Sampai Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, wahai ibuku, jika seandainya engkau punya 100 nyawa, katanya, Iya. tetap aku tidak akan meninggalkan agama ini. Akhirnya apa yang terjadi? Ibunya makan. Iya, ibunya yang mengalah. Jadi kalau itu. orang mogok makan, jangan dikasih makan. Sudah biar aja. Kalau kamu mau mogok makan terus. Kembali Ini kan nanti. kebalikan ya kan. Yang yuk mana? Saya siang buat Prio. Orang kalau mogok makan di dalam praktek kehidupan kita kan dikasih makan. Iya betul. Itu contoh Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, dia begini Nah, Bu ya. sebentar. Wah, Dengan itulah Allah memberikan pujian kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Turun satu ayat yang mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wassahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu mengajakmu berbuat syirik, melakukan kesyirikan kepadaku tanpa ilmu, apa? Sikapnya apa? yaitu tidak mentaati. Fala tuti'huma, jangan engkau ikuti keduanya. Iya. Tetapi wassahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetap berbuat baik, kewajiban kita tetap berbuat baik kepada orang tua itu. Iya. Akhirnya apa? Yang terjadi, ibunya ya udah makan minum setelah itu. Melihat apa? Melihat istiqomahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Iya betul. Ini contoh al-wala. Jadi kalau dalam kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, kepada siapa dia al-wala? Kepada Allah. Kepada Allah. Allah. Kepada agama Allah. Baroknya Baroknya itu kepada ibu. Sikap. ya, paksaan ibunya Betul. agar dia kembali kepada kekafiran. Iya. Dia lebih memilih Allah ketimbang ibunya. Tapi tetap berbuat baik kepada ibunya gitu. Kalau Abu Ubaidah tadi lebih memilih siapa? Lebih memilih Memilih Allah ketimbang ayahnya. ayahnya. Ini kalau nggak saya Itu kan tebas, berat saya itu. ditebasnya gitu. Itu kan berat. Iya. Nah, jadi begitu pentingnya lah kesetiaan kita kepada Allah, Rasul, begitu juga kaum muslimin gitu ya. Sampai-sampai saya dengar bagaimana batasannya itu ya. Karena nanti kita begini, kita juga ada muamalah sama non muslimin, kita juga punya teman atau bahkan saudara. Jadi bagaimana kita mengatur? Apakah udah langsung enggak? Kita lepas diri, nggak usah bergaul lagi sama orang itu. Aja yang seperti itu yang saya masih jadi dilema di pikiran saya. Iya, tadi kan kalau kita menyatakan al-wala kepada muslimin, maka kita baroknya kepada siapa? Barok pada sikap apa?
Oh. pada sikap orang-orang yang memusuhi kaum muslimin. Iya. Ya. Memusuhi kaum muslimin baik dalam makna mereka melakukan pembunuhan atau yang lebih rendah daripada itu, melakukan fitnah kepada kaum muslimin umpamanya. Atau mereka menyatakan rasa ketidaksenangan kepada kaum muslimin, maka wajib bagi kita untuk mempertahankan, membela kemuliaan kaum muslimin. Itu tindak lanjut daripada al-wala atau baroknya kita kepada musuh-musuh kaum muslimin. Iya, alhamdulillah gitu ya. Ya. Nah, karena tadi mamanya si Sa'ad udah makan, kita juga makan juga. Ya alhamdulillah.